Halo sahabat, selamat pagi, salam sukses dimanapun berada. Kali ini saya mau berangkat ke kebun, yaitu kebun porang, kebun merica, melihat perkembangan tanaman kita di hamparannya. Ayo ikuti perjalanan saya pada kali ini. Halo kawan aneka usaha mandiri. Kali ini kita sudah sampai di kebun kita, yaitu di hamparan kebun porang dan kelapa. Kita lihat perkembangannya. Setelah 2 minggu yang lalu kita plot perkembangan pertumbuhan tanaman porang yang 2 musim. Kali ini setelah 2 minggu kita lihat kembali perkembangannya, apakah sudah mulai banyak atau bagaimana. Untuk itu, mari kita ikuti perjalanan saya survei daripada pertumbuhan porang kita yang kedua musim. Mari kawan. Ya ini kawan, seperti ini pertumbuhan tanaman kita yang beberapa minggu yang lalu saya plot. Di situ ada baru 1, 2, 1, 2. Pertumbuhannya macam seperti ini. Ya. Nah, sekarang pertumbuhannya kita sudah lihat seperti ini. Pertumbuhan tanaman porang jalan 2 musim di Konawe. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat pertumbuhan tanaman porang di Konawe. Jadi yang jelas kalau cukup curah hujan, tanaman porang di Konawe luar biasa. Nah, mari kawan kita lihat-lihat. Nah ini kawan, luar biasa. Ini cengkangan daripada batangnya sudah secengkang tangan begini, seperti ini. Nah ini kawan, ini luar biasa dia pertumbuhannya. 2 minggu yang lalu ini baru kuncup. Nah, sekarang sudah mekar begini. Nah, seperti ini. Ini tanpa naungan sehingga dia pendek tapi batangnya kekar. Nah, sudah itu yang kita cari. Batang kekar, besar, tidak tinggi ya. Tetapi kita harapkan nanti umbi di dalamnya bisa besar. Nah, ini pertumbuhannya kawan. Jadi sudah mulai rame pertumbuhannya di hamparan kita. Meskipun rumputnya masih banyak ya, nah, kita biarkan dulu karena di sini tanpa mulsa karena tanaman 2 musim tanpa mulsa. Jadi kita biarkan nanti rumputnya dulu supaya tanaman semua pada naik. Nah, ini baru muncul kembali. Ini baru muncul. Ini juga baru muncul. Nah, nanti kalau sudah serempak naiknya kita bersihkan sekali biar tanaman kita bersih dan nutrisinya tidak direbut oleh gulma-gulma. Ini kawan. Jadi contoh perkembangan porang di Konawe, daunnya sungguh luar biasa, lebar-lebar. Jadi kalau cukup curah hujan, porang di Konawe bisa sempurna tumbuh. Bisa kita lihat sama-sama.
tanaman kita meskipun belum sempurna tumbuhnya 100%, tapi sudah ada beberapa yang tumbuh, kemudian pertumbuhannya bagus. Nah, jadi kita senang melihat. Kita perhatikan, ini adalah testimoni saya, yang mana tanaman ini ditanam baru beberapa minggu ini, atau satu bulan mungkin kurang lebih. Ini hasil dari bibit umbi, ya, bibit umbi yang sempat saya karantina. Jadi pada musim lalu kita panen, ya. Kalau yang sebesar seperti ini tumbuhnya ini antara 2 on. Kemudian kita karantina setelah kita paneni musim lalu. Kita karantina kurang lebih 5-6 bulan karantina di rumah. Nah, setelah musim tanam di Januari kemarin, dia sudah mulai tumbuh. Sudah mengeluarkan tunas-tunas. Nah, sehingga kita tanam di sini sebulan sudah kelihatan seperti ini nampak. Jadi tidak sama dengan yang kita tidak panen. Artinya kita tunggu untuk pertumbuhan 2 musim, itu dia bisa tumbuhnya tidak serentak, tidak kompak. Nah, kalau kita tanam secara ini, 1 musim kita panen, baru kita tanam kembali, dia bisa tumbuhnya langsung serempak macam ini. Nah, tidak ada yang tidak tumbuh, semuanya tumbuh. Tapi yang tanaman lama, yang 2 musim jalan, bisa tumbuh tapi jarang-jarang, ya, tidak seragam gitu. Jadi ke depan cara kita 1 musim pun besar kecil kita panenkan, kita panen, kemudian kita karantina yang mau digunakan untuk bibit, kemudian baru kita musim tanam kita tanam. Nah, kalau yang ini yang saya bilang kemarin, bibit yang dari 1 kilo, ini yang dari 1,2 kilo on. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Nah, kalau yang lain ini 2 on, ini setengah kilo. Nah, ini sini 2 on. Jadi dia rata pertumbuhannya. Tidak ada yang tidak tumbuh, semuanya tumbuh. Nah, macam ini. Jadi rata. Jadi pengetahuan atau teori yang kita dapatkan secara langsung ada 2 macam. Dipanen 1 musim, kemudian kita karantina. Waktu musim tanamnya kita tanam, hasilnya seperti ini, seragam tumbuhnya. Kemudian yang tidak kita panen, kita tunggu 2 musim. Jadi pertumbuhannya ada yang sudah besar, ada yang belum tumbuh, kemudian ada yang baru tumbuh. Jadi tidak seragam. Jadi ke depan kita pilih untuk kita panen semusim, besar, kecil, masuk bibit atau masuk produksi, kita panenkan. Kemudian yang untuk dibibit dikarantina dulu, kemudian kita menunggu musim tanam sehingga tanaman kita bisa serempak tumbuhnya. Jadi demikian kawan. Halo kawan, saya perlihatkan pada intinya, pada dasarnya kebun saya ini adalah kebun kelapa. Jadi saya tanam kelapa 3 tahun yang lalu, ya, kelapa hibrida, hamparannya seluas 2,5 hektar. Jadi di antara kelapa, karena jaraknya 8 meter, di situ kita bercocok tanam budidaya tanaman porang. Sehingga tanpa sengaja, secara tidak langsung, karena kita merawat porang, kelapa kita otomatis terawat, mendapat nutrisi apa yang kita hambur, tanaman kelapa kita jadi terawat. Jadi buktinya setelah kita terjun di hamparan porang, mengolah tanah porang, kebun kelapa kita mulai bersemi, mulai bagus. Jadi sudah nampak mulai berbuah.
Ini sudah mulai ada tanda-tanda, ada mulai kucuk buahnya, ada 3. Ini sudah berumur 3 tahun. Umur 3 tahun sudah mulai mau mengeluarkan calon bunga buah. Jadi seperti itu kawan. Jadi kelihatan hamparan kelapa kami sudah mulai subur ya, karena kita di bawahnya tanam porang, kemudian banyak nutrisi pupuk yang kita hambur. Jadi tanaman kelapa juga bisa menyerapnya, bisa dilihat. Halo kawan, ini ada juga tanaman jagung kita, ya, tanaman jagung. Kenapa ada tanaman jagung? Karena kemarin kita siapkan hamparan tanah untuk bibit porang. Ya, ini seluas kurang lebih masih 40 are, ya. Rencana kita tanami porang. Namun setelah berjalan kita tanam bibit porang, ternyata bibit porangnya kehabisan. Sehingga ini area yang kita siapkan untuk porang, kita tanami jagung. Agar tidak nganggur tanah yang kita siapkan untuk porang karena bibitnya kehabisan bibit. Jadi saya tanami jagung. Jadi jagungnya sudah berumur sekitar 20 hari. Nah, seperti ini jagungnya. Ya, ini adalah jagung ketan, jagung manis ketan. Mudah-mudahan nanti bisa panen ya. Nah, tidak ada hama dan pertumbuhannya bisa bagus. Nah, kita bisa rebus-rebus jagung ketan. Ayo kawan, kita lihat pertumbuhan jagungnya. Silahkan. Demikian dulu kawan ya, jalan-jalan kita di hamparan kebun kita. Yang baru buka channel kami, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta jangan lupa bubuhkan komentar di bawah kolom video ini. Terima kasih, salam sejahtera, jangan lupa berkarya, beraktivitas dimanapun kita berada. Terima kasih.